Kita lanjutkan dengan UX Law yang berikutnya, yakni Jacob's Law. Jacob's Law ini menunjukkan bahwa user spends most of their time on other sites. This means that user prefer your site to work the same way as all the other sites they already know. Artinya, user sudah pernah menggunakan website serupa dengan yang kita buat gitu ya, atau menggunakan aplikasi yang serupa dengan yang kita buat, sehingga mereka sudah memiliki yang namanya mental model tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi atau website tersebut. Dengan demikian, user mengharapkan cara yang sama, interaksi yang sama, visual yang mirip begitu ya, dijumpai ketika mereka menggunakan website yang kita buat atau aplikasi yang kita buat. Oke, jadi mereka lebih prefer mengerjakan atau menggunakan website yang secara mental model mirip dengan yang sudah pernah mereka pakai sebelum-sebelumnya. Oke, karena mereka merasa familiar, maka beban kognitif atau cognitive load dari pengguna itu menurun, sehingga mereka lebih satset, lebih cepat dalam menggunakan dan mengoperasikan aplikasi atau website yang kita buat. Oke, tapi di sisi yang lain, kalau kita mendesain sama persis, itu bukan berarti kita sekedar mengcopy paste ya dari website yang sudah ada. Ya, dari sisi visual dan branding kita bisa memberikan perbedaan yang sesuai dengan sesuai dengan branding perusahaan kita. Tetapi bagian-bagian yang krusial itu kita bisa menggunakan mengadaptasi dari website yang lain. Contoh praktisnya apa? Misalkan ketika kita mendesain sebuah aplikasi e-commerce, kita harus menggunakan istilah yang sama, misalkan keranjang belanja, beranda, begitu ya. Kita juga menggunakan icon yang mirip dengan yang sudah ada. Ya, icon keranjang, kemudian beranda dan pembayaran dan sebagainya. Ya, kita mengadopsi dari website yang sudah ada, yang sudah populer sebelumnya. Kemudian dari sistem navigasi ya, kalau kita lihat dari beberapa aplikasi populer, mereka mengadopsi menggunakan prinsip Jacob's Law juga, ya, terutama navigasi bottom bar ya, bottom bar navigations, menu navigasi yang ada di bawah aplikasi. Biasanya yang sebelah kiri itu adalah home, ya. Di sebelah kiri adalah home, kemudian ada setting atau profile di sebelah kanan. Di beberapa aplikasi populer mengadopsi skema navigasi yang sama supaya apa? Supaya user tidak kebingungan dan langsung bisa menggunakan aplikasi tersebut dengan lancar. Oke. Nah, mari kita lihat yang saya maksud dengan kemiripan ya, kemiripan navigasi ini. Bapak Ibu bisa lihat di sini aplikasi sebelah kiri, tengah dan kanan ya, sama-sama memiliki navigasi yang mirip ya. Jadi memiliki layout yang juga 11-12 miripnya. Ketiganya ini sama-sama adalah aplikasi pembayaran. Oke, dari sistem navigasi di bagian bottom bar kita lihat ya, ada kemiripan. Misalkan home selalu ditaruh di sebelah kiri, kemudian tengah ini adalah tombol untuk melakukan pemindaian, scanning, kode QR, kemudian ada profile atau akun di sebelah kanan. Ini menunjukkan bahwa ketika aplikasi ini menggunakan prinsip Jacobs Law yang eh, dapat membantu mereka lebih familiar dengan penggunaan aplikasi. Ini mari kita lihat contoh berikutnya, UI dari Gojek ya, Gojek dan Grab ya, memiliki layout yang mirip ya, serupa ya. Jadi ada bagian pembayaran di atas, kemudian ada beberapa tombol icon menu yang dibuat semirip mirip mungkin ya dengan kompetitor. Kemudian ada bagian navigasi yang lagi-lagi juga menggunakan skema yang sama. Oke, jadi dengan membuat aplikasi atau website yang memiliki interaksi, navigasi, istilah yang familiar, ini membuat user lebih gampang menggunakan dan satset ya ketika menggunakan website atau aplikasi baru kita. Berikutnya kita membahas tentang Law of Common Region. Elements tend to be perceived into groups if they are sharing an area with a clearly defined boundary. Artinya, kelompok-kelompok informasi yang dikelompokkan ya, yang dibuat, divisualisasikan dalam bentuk kelompok yang terlihat jelas batasannya, tepiannya, maka kita bisa menganggap ini menjadi satu grup ya, menjadi satu grup informasi yang sama.
Nah, biasanya kita menggunakan border atau kotak untuk mengelompokkan informasi tersebut. Kita juga bisa bermain dengan warna background yang berbeda. Kita juga bisa menggunakan cards ya, salah satu elemen UI yang sangat populer ya. Kita akan lihat contohnya habis gini. Kemudian kita bisa menggunakan section ya untuk membedakan section 1, 2 dan seterusnya. Nah, mari kita lihat contoh bagaimana Law of Common Region ini sangat sering dijumpai di aplikasi dan website sehari-hari. Nah, yang terlihat di layar Bapak Ibu sekarang adalah pengelompokan produk di e-commerce, di mana setiap produk dikelompokkan dalam bentuk kartu yang terpisah ya. Kita bisa lihat boundary kartu tersebut, kita bisa lihat shadow-nya, kita bisa lihat bahwa masing-masing kartu memiliki corner radius ya, lekukan ujung yang melengkung gitu ya. Nah, menandakan bahwa satu bagian kartu ini merujuk pada satu item atau produk di e-commerce tersebut. Setiap item atau produk di e-commerce memiliki informasi yang kurang lebih sama ya. Ada harga atau rupiahnya, kemudian lokasi penjualnya ada di mana, kemudian ada juga foto dan beserta judul produknya. Oke. Contoh-contoh lain adalah misalkan kita bisa mendesain apa di berita ya, bukan di e-commerce saja, tapi di portal berita kita bisa mengelompokkan berita-berita tersebut menjadi satu dua kategori yang sama ya. Bisa dalam bentuk section yang berbeda ataupun menggunakan cards yang sama. Oke. Di website-website kita juga bisa mengelompokkan informasi yang sama di bagian header dan footer. Sehingga ketika user melihat bahwa elemen-elemen atau objek-objek yang kita taruh di bagian header website atau footer website itu adalah sesuatu bagian yang satu unit yang sama. Oke. Nah, ini contoh gambar yang lain ya. Tidak hanya sekedar produk ataupun berita, tapi kita bisa mengelompokkan objek-objek lain, misalkan properti ya, yang memiliki informasi yang mirip ya. Jadi kita bisa tahu bahwa ini adalah satu properti sendiri, ini juga adalah satu properti sendiri. Nah, kita bisa menggunakan kartu-kartu seperti yang Bapak Ibu lihat di sini. Kita juga bisa menggunakan pemisah section. Biasanya kalau dicontohkan di sini menggunakan garis ya, garis antar bagian untuk membedakan atau memisahkan grup masing-masing grup yang terlihat. Jadi grup yang ini merujuk pada komentar dari user ini ya. Ini adalah grup yang berbeda yang menunjukkan komentar dari user ini dan seterusnya. Oke. Nah, Jacob Nielsen juga mengatakan bahwa jangan terlalu banyak menggunakan boundary atau pemisah ini di aplikasi atau website kita. Karena jika terlalu banyak, maka beban kognitif user ketika lihat itu makin berat ya, makin ramai, makin padat. Oke, baik kita lanjutkan dengan law of proximity. Objects that are near or proximate to each other tend to be grouped together. Jadi elemen-elemen atau objek-objek yang berjarak berdekatan satu dengan yang lain akan dipersepsikan memiliki kedekatan yang sama atau memiliki hubungan antar objek-objek tersebut. Sedangkan objek yang jaraknya berjauhan itu persepsi user menganggap bahwa objek-objek tersebut tidak ada hubungannya. Oke. Nah, kita biasanya mengandalkan white space untuk menciptakan proximity, menciptakan jarak antar eh, beberapa objek yang tampil di layar. Oke. Nah, white space ini perlu menjadi satu perhatian yang khusus karena tendensi user selalu melakukan quick scan. Jadi melihat sekilas tampilan dari website atau aplikasi yang dia lihat dan untuk membantu user untuk menekankan perhatian user pada aspek tertentu, memperlihatkan user bagian-bagian yang berbeda, maka kita bisa menggunakan white space untuk mengelompokkan informasi yang sama menjadi satu bagian tersendiri. Oke, sebagai contoh implikasinya adalah misalkan di website e-commerce ada produk, di situ ada judul, harga, dan tombol add to cart. Biasanya digrupkan, dikelompokkan menjadi satu bagian yang sama karena itu memiliki informasi atau konteks yang sama. Oke. Kemudian, kalau Bapak Ibu menggunakan Google Search ya, hasil pencarian Google mengkelompokkan informasinya menjadi beberapa section-section yang berbeda
dan mata user akan langsung tertuju ke masing-masing section tersebut dan menganggap setiap section itu adalah website yang atau temuan yang berbeda. Oke. Nah, contoh yang lain misalkan kita mengisi form ya, Bapak Ibu ya. Form. Nah, biasanya isian form itu dikelompokkan berdasarkan kedekatan informasinya atau kemiripan informasinya. Contoh nama depan dan nama belakang, kalau kita mengisi form itu biasanya diatur dengan jarak yang berdekatan. Oke. Nah, ini adalah contoh yang lain ya. Jadi gambar sebelah kiri adalah beberapa menu ya, features, solution, resource, enterprise pricing. Ya, ini bisa kita kelompokkan atau grupkan seperti contoh yang sebelah kanan ya. Nah, ini kita melihat bahwa itu oke, bagian menu-menunya adalah memiliki konteks yang sama. Demikian juga hasil pencarian atau data yang ditampilkan di layar kita bisa buat kelompokan dengan memanfaatkan white space, yakni white space ya ruang kosong, sehingga persepsi pengguna akan melihat bahwa bagian-bagian ini adalah bagian yang berdiri sendiri, memiliki konteks yang independen dibandingkan dengan bagian-bagian yang lain. Norman Nielsen mengatakan bahwa hati-hati dengan penggunaan desktop dan mobile ya, karena white space di desktop itu lebih leluasa ngaturnya ketimbang yang versi mobile yang memiliki keterbatasan ukuran layar.